Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Karyani dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai peran dan pengaruh Kabinet Sukiman dalam kondisi ekonomi dan politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kabinet Sukiman dari tahun 1951 sampai 1952. Setelah jatuhnya Kabinet Nasir, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djodjo Soekarto dari Partai Nasional Indonesia dan Sukiman Wirjo Sanjojo dari Partai Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk Kabinet Koalisi dari Masyumi dan PNI yang dikenal dengan Kabinet Sukiman. Program Kabinet Sukiman dalam bidang keamanan menjalankan tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Dalam bidang sosial ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya, dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani, juga mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha. Dalam bidang politik luar negeri, menjalankan politik luar negeri secara bebas dan aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia secepatnya. Dalam bidang hukum, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Dalam bidang politik dalam negeri, mempercepatkan persiapan pemilihan umum. Hasil yang dicapai Kabinet Sukiman tidak terlalu berarti sebab programnya hanya melanjutkan program Kabinet Natsir. Hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Seperti awalnya, program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Kendala yang terjadi pada Kabinet Sukiman. Adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Duta Besar Amerika Serikat mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika terhadap Indonesia berdasarkan Ikatan MSA, di mana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri Indonesia karena Indonesia diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dianggap telah melanggar politik luar negeri negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat, bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Krisis moral yang terjadi ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan. Masalah Irian Barat yang belum juga teratasi, hubungan Sukiman dengan militer yang kurang baik. Akhir kekuasaan Kabinet Sukiman. Kejatuhan Kabinet Sukiman merupakan akibat dari ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia. Persetujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki blok barat yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Sekian video mengenai penjelasan Kabinet Sukiman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.